Bapak Kepala Sekolah SMA 16 Gunung Selatan yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sama-sama berbahagia serta rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik dari kami calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kali ini saya akan mensosialisasikan terkait dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, yang merupakan sesuatu hal yang sudah urgent kita akan melaksanakan pada kesempatan ini sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Sedangkan budaya positif di sekolah itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun beberapa budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah atau yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, saya akan jelaskan yang pertama terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang sering dilakukan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atau tindak-tindakan yang dilakukan. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Motivasi ini biasanya yang muncul di benak para peserta didik kita adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi yang kedua yang sering dilakukan oleh peserta didik yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang timbul di benaknya itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Yang timbul dalam benaknya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini sebenarnya dibagi 2. Untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kenapa? Kalau hanya berdasarkan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan dari orang lain, itu hanya akan berlaku sementara. Ketika nanti kita tidak menerapkan hukuman, maka peserta didik tidak akan melakukan apa yang akan kita perintahkan. Begitu pula ketika kita menjanjikan sesuatu dan kita tidak laksanakan lagi, maka peserta didik juga tidak akan melaksanakan. Tetapi jika motivasinya dari dalam, memang betul-betul untuk menghargai dirinya, maka mereka akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas. Ini kebetulan saya sudah lakukan di kelas saya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Jadi anak ikut andil dalam menentukan aturan sehingga mereka merasa dihargai. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas adalah sesuatu yang sudah ada sehingga terkesan memaksa untuk patuh terhadap aturan. Dan untuk terbentuknya budaya positif maka perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan yang bernilai universal. Nah, inilah yang merupakan sesuatu yang baru
yang selama ini kita tidak laksanakan, yang selama ini kita terapkan adalah peraturan kelas, sesuatu yang sudah ada di kelas tanpa ada kesepakatan dari peserta didik. Oleh karena itu saya harapkan nanti Bapak Ibu wali kelas ataupun guru-guru bidang studi sebelum melaksanakan proses pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu melakukan sesuatu tindakan, apakah itu bernilai positif atau negatif. Karena dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia akan melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa diterima atau kasih sayang. Semua manusia membutuhkan ini. Kemudian yang terusnya, penguasaan. Seorang manusia juga akan merasa atau ingin memiliki sesuatu yang dia kuasai. Kemudian selanjutnya kebebasan. Manusia itu secara alamiah mereka ingin bebas. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan. Inilah kelima kebutuhan dasar manusia yang memicu terjadinya suatu tindakan, apakah itu positif ataukah negatif. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 juga. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Saya akan jelaskan sedikit, mungkin ini terlalu panjang. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian biasa juga mereka mengatakan, kamu selalu saja salah, ataukah pasti selalu yang terakhir selesai. Itu biasanya sering diucapkan bagi guru yang posisinya sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasa mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasil kalau kita sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali ke duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku dan seterusnya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, saya akan juga sedikit berbagi. Pada posisi ini biasa juga akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu baru pergi. Itu biasanya dikeluarkan bagi-bagi guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Hasilnya jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena sifat-sifat ini lebih bahaya daripada sikap penghukum. Karena mereka tidak bisa meluangkan perasaannya dan mereka memendamnya, sehingga ini sangat berbahaya jika kita membuat anak-anak seperti itu. Dan ini posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita guru sebagai teman. Ya. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini.
ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, biasanya begitu yang disampaikan jika kita berposisi sebagai teman bagi peserta didik. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya mungkin bahwa murid merasa bahwa guru tidak menyayanginya lagi. Misalnya kalau posisi ini, nada suara guru itu dia akan ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata yang sedikit redup dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut, dan tentunya akibat lain dari posisi teman, seperti Adi hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau kita berposisi sebagai teman itu cukup berbahaya, karena ketika murid tidak bersama dengan guru yang merasa temannya, mereka tidak akan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari guru yang lain. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pemantau. Ya. Posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi guru juga itu berperan sebagai pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ini ada peraturan, ada konsekuensi dengan kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengenalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kalau seorang pemantau dia sering bawa buku catatan, ada posisi kontrolnya. Pemantau biasanya suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, tapi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa bersalah. Murid tetap tidak nyaman, itu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat menjalankan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Dan yang terakhir, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid. Nah, posisi inilah yang sering disampaikan bahwa posisi ini paling ideal yang dilakukan pada saat kita berada di lingkungan sekolah, baik itu mendapatkan masalah atau memberikan perhatian kepada murid. Karena seorang manajer itu biasanya dia akan berkata bahwa apa yang kita yakini. Jadi sebelum jadi manajer itu kita harus sudah mempersiapkan, memang sudah membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas di ruangan masing-masing. Ketika nanti kita menjadi manajer, ada semacam acuan yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada anak bahwa kita sudah membuat peraturan-peraturan kelas. Dan posisi inilah nanti akan membawa kita yang pada budaya positif lainnya seperti segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu posisi yang kita kembangkan adalah posisi sebagai manajer. Mungkin tidak terlalu banyak saya jelaskan terkait dengan ini karena mungkin akan di lain waktu itu saya akan bersama-sama dengan ibu berkolaborasi bersama-sama dengan bapak ibu guru terkait dengan hal-hal 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang selanjutnya budaya positif yang lainnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sesuatu hal yang baru juga bagi kita dalam proses menyelesaikan masalah. Ya, restitusi di sekolah adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu restitusi sekolah. Restitusi sendiri itu ada 3 berdasarkan segitiganya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, ini dia. Pada saat menstabilkan identitas itu biasanya kita tidak langsung memarahi peserta didik, akan tetapi kita seolah-olah membuatnya bahwa apa yang dilakukannya itu wajar, apa yang dilakukannya itu memang manusiawi, karena semua orang itu tidak sempurna. Ya, itu untuk menstabilkan identitas supaya emosinya tidak terlalu memuncak dan dia akan merasa kembali kepada identitas
ustadznya semula bahwa dia tidak merasa bersalah. Langkah yang kedua, tetap kita kembali kepada tindakannya, kita memvalidasi tindakannya yang sebenarnya salah. Biasanya kita menanyakan sesuatu yang dia lakukan itu apakah benar atau salah. Ya, bisa juga kita menyatakan bahwa kamu bisa melakukan hal sebenarnya yang lebih baik dari ini dan seterusnya. Ya, bahwa kita meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya itu adalah tindakan yang salah, namun tidak memberatkannya. Kemudian yang selanjutnya kembali kepada keyakinan kelas. Ya, setelah kita melaksanakan semuanya, kita menanyakan bahwa apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan yang salah tadi itu adalah sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oleh karena itu kita menanyakan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah itu memang tindakan yang menurut kamu paling benar, dan seterusnya. Inilah tindakan-tindakan yang akan kita lakukan pada peserta didik kita ketika nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih intens lagi menjalin komunikasi dengan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan penuh kepada kita semua untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama datang ke sekolah kita ini untuk mengikuti aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, para siswa sekalian, pada kesempatan ini ada hal yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, lebih tepatnya sosialisasi terkait dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Yang pertama, saya sampaikan dulu, sebenarnya ini budaya positif sudah kita lakukan di sekolah, kita sudah terapkan, namun kita belum mengerti apa sih itu sebenarnya budaya positif. Ada yang paham apa itu budaya positif? Iya. Budaya. Apa budaya? Iya. Budaya itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai yang ada pada diri kita yang sering kita lakukan sebagai suatu kebiasaan dan berulang-ulang. Itu budaya. Kemudian kita lanjut, ada kata positif. Positif itu adalah nilai kebajikan atau nilai baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai yang kita lakukan secara terus-menerus yang bernilai baik atau kebajikan. Nah, itulah yang saya akan sampaikan pada hari ini, dan itu akan kita terapkan dalam lingkungan sekolah dan kemudian akan kita bawa kepada lingkungan masyarakat, yaitu budaya positif. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, kalian semua nanti, karena ini adalah awal semester ya, awal semester sebelum masuk dalam proses pembelajaran, nantinya Bapak Ibu Guru atau wali kelas masing-masing akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Yang selama ini kita buat peraturan kelas ya. Kali ini berbeda namanya. Kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Karena yang membuat ini adalah kalian semua. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Guru nanti ketika masuk dalam ruangan kelas, ya, kalian akan diminta pendapatnya kira-kira apa yang akan diterapkan di dalam kelas itu yang terkait dengan budaya positif. Nilai-nilai kebaikan apa yang akan kamu lakukan di dalam kelas itu. Saya kasih contoh. Misalnya, berbicara dengan sopan. Misalnya, kamu dalam salah satu
peserta didik atau murid menulis. Nanti kan kamu akan dibagikan semacam kertas. Semua siswa itu akan menulis terkait dengan kesepakatan yang akan kamu buat nanti di dalam kelas. Terserah, yang penting nilainya di situ adalah nilai-nilai kebaikan. Misalnya menjaga barang milik teman. Ya. Kemudian selanjutnya lagi keluar kelas dengan izin guru. Itu adalah kesepakatan kelas. Itu baru kesepakatan. Yang kita mau ambil di situ adalah nilai kebaikannya, yang disebut keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat tadi itu ada nilai kebaikan di dalamnya yang disebut keyakinan kelas. Seperti tadi, menjaga barang milik teman. Berarti nilai keyakinannya di situ adalah saling menghargai. Itu tidak kelihatan. Itulah yang disebut keyakinan. Tersirat namanya. Kita buat kesepakatan kelas secara tersurat, tertulis. Keyakinannya tersirat. Yang tertulis itu keyakinan kelas. Yang tersirat. Karena yang kita tulis, misalnya menjaga barang milik teman, itu kesepakatannya. Tapi ternyata di situ ada keyakinan di dalamnya. Apa itu? Saling menghargai. Yang kedua tadi saya sampaikan, keluar kelas dengan izin bapak dan ibu guru. Apa keyakinannya di situ? Saling menghormati. Satu lagi, belajar tepat waktu. Apa keyakinannya di situ? Disiplin. Itu tidak tertulis ya, tapi ada di dalamnya. Itulah disebut keyakinan. Saya kasih contoh di luar, bukan di lingkungan sekolah. Pengendara motor wajib menggunakan helm ketika berkendara. Apa keyakinannya di situ? Apa keyakinannya? Keselamatan. Pasti ada yang menjawab, takut ditilang sesuai peraturan. Tapi ternyata keyakinannya di situ adalah untuk keselamatan. Seperti itu ya. Tertulis kesepakatannya, tapi di dalamnya ada keyakinan. Itu yang disebut budaya positif. Dan itu akan kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita ini. Kita mulai dari kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas, kita akan buat kesepakatan sekolah. Dan ketika membuat kesepakatan kelas, jangan terlalu banyak. Bisa 3, bisa 4, paling banyak 7. Kenapa tidak bagus kalau terlalu banyak? Jangan sampai mudah dilupa. Ketika ada nanti kesepakatan kelas yang kita buat dan kamu sudah meyakini bahwa ada keyakinan di dalamnya, insya Allah proses pembelajaran kita akan berjalan dengan nyaman, aman, dan kondusif. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran menuju ke kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Nanti akan kamu dapat itu nantinya. Dan kita mulai dari budaya positif. Ketika budaya positif kita sudah laksanakan, insya Allah kegiatan-kegiatan lainnya akan ikut menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sekali lagi, kita akan buat nanti kesepakatan kelas yang di dalamnya ada keyakinan yang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing masuk dalam kelasnya membuat kesepakatan kelas, buat kalimatnya, kalian buat kalimatnya sendiri-sendiri, kemudian harus pahami bahwa di dalamnya itu ada keyakinan. Misalnya saling menghargai, itu keyakinannya ya, saling menghormati,
disiplin, religius, ya, menganut agama dan kepercayaan. Ya, itu ada nilai-nilainya. Jadi nanti kesepakatan kelasnya bisa jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, apa keyakinannya? Ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apalagi tadi ya, keluar kelas dengan izin Bapak Ibu guru, berarti saling menghormati dan seterusnya. Itulah keyakinannya yang tidak tertulis atau tersirat, tapi di dalamnya ada. Itu yang disebut keyakinan. Bisa dipaham? Saya harapkan kalian semua memiliki keyakinan positif yang kita bisa kembangkan di lingkungan sekolah dan insyaallah akan kita bawa ke dalam lingkungan masyarakat. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal beberapa bulan lagi meninggalkan sekolah ini untuk ke jenjang selanjutnya. Namun itu karena kita masih proses belajar mengajar, maka tentu kita masih membutuhkan yang namanya kenyamanan, keamanan dalam proses pembelajaran. Oleh itu kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kita akan jadikan sebagai acuan untuk proses pembelajaran yang lebih nyaman. Dalam proses ini kalian nanti akan masing-masing memberikan pendapatnya. Sebentar saya akan bagikan kertas untuk kalian tulis, kemudian tempelkan di atas sesuai dengan keyakinan kamu, kira-kira apa yang akan kita lakukan di kelas ini yang menunjang proses pembelajaran yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih aman. Bisa lebih dari satu. Bisa tulis nama, tidak mau tulis nama tidak apa-apa. Tapi alangkah bagusnya kalau tulis nama sebagai bentuk bahwa kamu punya pendapat. Bisa dipahami? Ya. Saya kira langsung saja saya akan bagikan kertasnya. Ya. Dari kelas 12 1 akan membacakan hasil pendapat teman-teman saya.
Yang pertama, belajar 1 kali sehari. Kedua, memakai seragam yang ditentukan. Ketiga, tidak membuli sesama teman dan berpakaian rapi. Keempat, tidak boleh membuli teman dan menghargai pendapat. Sekian, terima kasih. Nama saya Andika Herianti dari kelas 12 MIA 1. Saya akan membacakan kesepakatan yang dibuat oleh teman-teman sekelas saya. Yang pertama itu, datang lebih awal pada saat piket kelas. Yang kedua, tidak melakukan bully dari perkataan sampai tindakan. Memberikan kelonggaran bagi siswa bagi yang lupa membawa buku. Yang keempat, semua siswa kelas 12 MIA 1 harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal piket yang ditentukan. Apabila ada yang tidak piket, maka akan dikenakan denda 2.000 per orang. Kenalkan, nama saya Rindiantika. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas kami. Yang pertama, memakai seragam sekolah. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, datang tepat waktu atau disiplin waktu. Yang keempat, belajar dengan tertib. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Yang keenam, piket datang lebih awal. Dan yang ketujuh, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terima kasih. Inilah hasil dari kesepakatan kelas yang sudah kita setujui secara bersama-sama. Dan bagaimana, sudah disepakati? Sudah. Sepakat semua? Sudah. Ya. Insyaallah ini nanti kita akan laksanakan, mudah-mudahan proses pembelajaran kita berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya kira cukup untuk membantukan atau dalam rangka membuat kesepakatan kelas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.